Hello Majors, kembali lagi di Imaje Biru, Imaje Bincang Seru. Oke, nah by the way, sebagai mahasiswa tuh kadang kita bingung nih pagi-pagi mau sarapan apa kan. Apalagi serba mau cepet kalau pagi-pagi kalau ada kelas pagi. Tapi kalau ngomongin sarapan, biasanya orang-orang Indonesia tuh suka banget loh sarapan sama bubur ayam. Siapa sih yang gak pernah sarapan pakai bubur ayam nih? Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang berhasil mengubah hidangan sederhana ini jadi peluang bisnis yang menjanjikan nih. Penasaran dong siapa orangnya? So, welcome to the stage Kak Muhammad Lintang Negara. Halo Kak. Halo. Selamat datang nih di Imaje Biru. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik banget ya. Gimana tadi, panas, mendung atau hujan? Oh, panas. Panas. Oke. Senang banget nih kita bisa ketemu langsung sama Kak Lintang. Sebelum kita masuk ke cerita bisnis bubur ayamnya, aku penasaran nih, Kakak nih asli Palembang atau gimana? Kalau aku lahirnya di Jakarta, cuman pindah ke Palembang itu dari kelas 1 SD di 1 TK gitu. Jadi dari TK di sini. Jadi udah lama di sini Iya, ya? lama, 15 tahun. Banget. Kalau boleh tahu sekarang bisnis bubur ayamnya tuh udah jalan berapa lama nih? Terus gimana sih rasanya tiap hari itu Kakak harus handle bisnis itu sendiri? Alhamdulillah sekarang udah berjalan selama 1 tahun 3 bulan, tepatnya 1 tahun 3 bulan. Dan dari awal itu memang banyak keluh kesahnya lah, nggak semudah yang orang bilang, dan memang cukup pahit lah. Jadi nggak cuma manis ya, banyak pahitnya juga. Betul. Ya. Apalagi kan mengingat Kakak ini masih kuliah juga ya? Masih kuliah semester 7 sekarang. Oh, sekarang di semester 7. Oke, dari jurusan Manajemen. Oke, baik. Sekarang tuh kan Kak, kalau Gen Z itu sendiri ya Kak, kalau mereka mau cari uang sendiri tuh biasanya itu part time Kak. Entah itu jadi barista yang culture atau kerja-kerja di kafe-kafe kayak gitu Kak. Sedangkan Kakak di sini kan berani nih buat buka bisnis langsung. Apa sih alasan Kakak yang memberanikan diri Kakak tuh buat aku mau buka bisnis nih? Awal mulanya itu kita harus pindah ke Jakarta dulu nih timelinenya. Waktu itu ayah saya lagi tugas di Jakarta kan, jadi saya ke sana, dan di daerah-daerah situ itu banyak bubur-bubur yang berkeliaran lah, ada kayak 13, enak dan laku semua. Jadi aku tanya tuh, Bang, ini yang punya satu orang atau gimana? Iya, yang satu. Ini satu pintu semua. Dan dari situ pengen juga tuh buka. Oh, kalau di Palembang ini belum ada nih, jadi pengen buka. Terinspirasi lah ya. Betul, berarti. terinspirasi. Terus gimana sih ide awal Kakak tuh sampai akhirnya benar-benar buka warung pertama kali gitu? Ya, untuk buka. Soalnya terinspirasi itu bener-bener terinspirasi dari yang di Jakarta itu. Jadi dia sistemnya gerobak, keliling gitu kan, gerobak, tapi untuk di Palembang ini kita stay di satu tempat. Oh, jadi stay ya kalau Stay. buat bisnis Kakak sendiri. Oke, nah awal-awal bangun bisnis itu kan pasti adalah struggle yang Kakak hadapin kan, apalagi Kakak handle sendiri. Bisa nggak Kakak ceritain ke Majors di rumah gimana sih tantangannya Kakak hadapin, terus apa strategi tersendiri dari Kakak? Kalau dari tantangan ya, bahkan sebelum buka bubur ayam ini, baru rencananya itu, jadi pertama kan beli-beli dulu bahannya, baru planning dulu. Itu bahkan saya sampai kena tipes. Jadi itu udah panik lah itu kan, udah tipes, udah itu. Tapi aku selalu yakinin ke diri sendiri kalau ini mungkin jalan dari Tuhan lah. Sebelum dapat yang manis kita harus rasain yang pahit dulu. Jadi secara pelan-pelan, dan di awal-awal tuh memang banyak banget tantangan. Pertama itu dari tempat, paling susah cari tempat. Aku udah keliling satu Palembang itu, yang cocok itu di mana gitu. Kalau nyari tempat ini nggak cocok, lanjut lagi yang lain. Tempat di sini nggak cocok, lanjut lagi yang lain. Sampai akhirnya nyampe udah habis ide lah gimana. Lewat situ Remart, lihat wah kayak kosong nih, kayak umpamanya ada cahaya situ tuh. Jadi cobalah, ayo coba, walaupun katanya nggak bisa, tapi coba di situ. Akhirnya dapat di situ. Jadi untuk tantangan sendirinya itu dari awal itu tempat ya Kak yang benar-benar bingung mau buka di mana. Jadi sekarang udah buka di Remart TVRI itu. Oke, boleh tuh dicoba Majors. Terus juga
bubur ayam ini kan kak kayak makanannya simple ya kak ya, tapi bisa bikin orang balik lagi terus. Apa sih rahasianya kak yang bisa menarik gitu? Kalau rahasianya ya gimana ya? Kalau bubur itu aku usahain itu yang paling penting ya rasa lah. Rasa. Mungkin itu salah satu yang bikin mereka balik lagi. Dan di bubur saya itu bukan cuman menyajikan rasa, tapi lebih ke experience. Jadi itu intinya kemewahan. Aku itu menyajikan slogannya itu bubur apa? Rasa bintang 5, harga kaki 5. Jadi bukan cuma menyajikan bubur, tapi experience yang dilayani seperti di hotel, dan kebersihannya, servisnya ya kak ya, berarti yang unggul. Oke, nah kayak yang kakak bilang tadi kan kakak ini masih mahasiswa, apalagi semester 7 lagi sibuk-sibuknya dong. Itu gimana sih kakak time manajemennya sendiri antara kuliah sama bisnis ini, gimana tuh kak? Memang capek dari awal bangun itu aja jam 3. Aku jam 3 bangun, udah siap-siap persiapan untuk bikin bubur, udah persiapan bahan-bahan masak yang lain. Karena jam 6 kurang itu kita udah harus jalan ke tempat. Habis itu udah konfirmasi dengan pegawai-pegawai yang lain, ada masalah apa. Baru setelah selesai mereka berangkat, udah operasional jalan lancar, baru aku bisa fokus ke kuliah. Oke, berarti apakah kakak tuh punya tim khusus gitu atau semuanya masih kakak handle sendiri printer itu? Ya, aku ada tim pegawai itu untuk koordinirnya. Habis itu aku juga pakai tim pemasaran juga. Oh, jadi udah tertata lah ya kak ya sama job desk mereka masing-masing. Oke, jadi kakak kayak tinggal mantau lah ya istilahnya ya. Oke. Terus kan mungkin kakak udah banyak nih pelanggan, terutama mungkin dari kalangan mahasiswa kan. Menurut kakak tuh apa sih kunci utama kakak dalam membangun loyalitas di bisnis ini? Terus ada nggak strategi khusus untuk promosi atau menarik pelanggan baru? Untuk menarik pelanggan baru itu kemarin aku pakai karena branding aku itu mewah, jadi aku pakai live musicnya itu saxophone. Jadi tiap minggu itu ada saxophone, jadi mereka lebih kerasa kayak di Eropa gitu. Jadi kerasa mewah. Musiknya pun saya pilih yang klasik lah, aku bikin klasik. Kalau untuk strategi pemasarannya mungkin aku pakai WA. Jadi setiap pelanggan bubur yang datang itu aku mintain WA-nya. Mbak, Mas, maaf boleh minta nomornya untuk berlanjutannya lah, untuk customer service-nya atau apa. Nah, di situ tiap minggu aku selalu kirim WA yang sama. Udah coba bubur belum pagi ini? Udah pesen bubur lagi belum pagi ini? Jangan lupa diliburan kami. Oke, jadi kayak strateginya tuh mungkin orang-orang yang bingung mau sarapan apa tuh langsung keinget buat makan Betul. bubur. Oke, menarik. Berarti memang experience ya kak yang dimiliki di bisnis ini. Oke. Terus juga kalau menurut kakak untuk bisnis kakak ini sendiri, apakah ada harapan buat buka franchise baru atau gimana? Atau kakak udah ada rencana nih? Insya Allah secepatnya aku akan buka cabang baru. Rencananya itu pengennya di Palembang aja itu 10 cabang. Cuman karena memang untuk cabang pertama, cabang induknya itu harus benar-benar prepare banget ya. Karena kita itu ibaratnya buka bisnis itu kayak bangun rumah. Di lantai 1 itu fondasi utama kita. Nggak bisa buru-buru langsung buka lantai 2, lantai 3. Karena kalau lantai 1-nya aja bobrok, gimana dia bisa tahan sampai lantai 10? Oke. Jadi sekarang udah ada berapa outlet kak? Sekarang itu baru 1 karena baru mau memperkuat lagi lah. Oke. Kalau kita bicara soal masa depan nih, ada nggak sih visi besar dari kakak untuk bisnis kakak ini? Visi besar, aku sih pengennya itu buka bubur Indonesia. Jadi bukan bubur ayam Kang Ewe lagi, tapi bubur Indonesia. Karena sepanjang yang aku tahu ya, di seluruh Indonesia ini belum kental tradisi bubur khas bubur gitu, belum terlalu kental. Jadi pengennya buka satu outlet bubur kayak mie gacuan gitu, tapi ini versi buburnya. Jadi bubur Indonesia dengan beragam khas
masing-masing Iya, daerah. ya. Oke, jadi udah ada rencana buat buka menu-menu lain lah ya, Betul. selain bubur ayam aja ya. Oke. Oke, kayaknya kita udah cukup nih bincang-bincang mengenai bisnis sama Kak Lintang. Kayaknya buat lebih kenal, kayaknya kita mau main game nih Kak. Jadi setelah ini kita bakal main game yang namanya What Would You Do If. Nah, jadi nanti aku bakal kasih kakak beberapa pertanyaan, terus kakak harus jawab. Simple, tapi harus sesuai sama dari hati Sesuai. kakak. Oke, kita kayaknya langsung masuk ke pertanyaan pertama aja. What would you do if kamu cuma boleh makan satu makanan Indonesia selamanya? Pilih yang mana? Bubur ayam. Bubur Karena ayam. sesuai dengan Bubur bisa. banget nih. BTW Kak Lintang nih bubur diaduk atau nggak diaduk nih? Kalau aku nggak diaduk. Bubur nggak diaduk. Siapa nih majors di rumah yang makan bubur nggak diaduk juga? Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua. What would you do if bubur ayam tiba-tiba cuma boleh pakai satu topping? Topping apa yang bakal kakak pilih? Kerupuk sih, itu wajib. Kerupuk itu wajib. Kerupuk. Oke, kalau dari bubur ayam kakak sendiri ada yang membedakan nggak dari segi kerupuknya? Karena kan kadang tricky banget tuh kerupuk buat Ya. bubur tuh. Kalau biasanya kan kalau bubur-bubur yang bahkan dari inspirasi saya itu buburnya itu pakai kerupuknya kerupuk merah gitu, kerupuk merah yang agak pucat gitu. Jadi kurang puas lah. Jadi aku pakai bener-bener yang kerupuk udang sama ikan campur Oke, gitu. tahu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. What would you do if kamu harus memperkenalkan satu makanan Nusantara ke dunia internasional? Makanan apa yang bakal kakak pilih nih? Makanan apa? Nusantara. Iya, Nusantara. internasional. Bubur Manado sih. Bubur Manado. Bubur Kenapa tuh? Manado. Nah, aku ini darah Manado juga, darah Maluku juga. Jadi benar-benar kental dengan apa? Dengan makanan sana. Bubur Manado itu tercampur dari bubur sama sayur-sayuran yang enak gitu, dikukus, direbus, sama bisa dicampur ikan juga. Jadi Unik lah ya. unik lah, dia percampuran antara banyak makanan bisa jadi satu. Oke. Next. What would you do if kamu harus pilih cuma bisa makan makanan asin selamanya atau bisa makan makanan manis selamanya? Asin sih, kalau manis enak lah. Oh, jadi kakak ini bukan sweet tooth lah ya. Bukan, Pecinta makanan gurih. betul. Oke. Next, what would you do if kamu punya restoran terkenal tapi cuma boleh jual 3 menu aja? Menu apa aja yang bakal kakak jual? Bubur ayam, pertama itu bubur ayam ya, karena basic aku di situ. Habis itu nasi goreng sih, nasi goreng itu umum banget. Yang ketiga paling martabak. Kenapa tuh martabak? Tadi katanya nggak suka makanan manis kan? Martabak dulu. Oh, martabak Ya, telur. jadi emang cinta asin gurih. Cinta gurih banget ya. Oke, thank you. Seru banget nih kita udah main game sama Kak Lintang. Salut banget dan kita sangat terinspirasi nih sama kerja keras kakak yang bisa membangun bisnis sampai jadi seperti sekarang. Semoga kedepannya semakin berkembang, terus semakin banyak pelanggan dan bisa jadi inspirasi buat kita mahasiswa juga. Terima kasih buat Kak Lintang sudah berbagi cerita inspiratif dan motivasi buat kita hari ini. Dan buat teman-teman semua, semoga talk show ini bisa jadi pengingat bahwa bisnis sederhana pun kalau dijalani dengan serius dan konsisten bisa berkembang jadi luar biasa. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Imajai Bincang Seru, stay inspired and keep growing.